Halo semuanya, saya Diana, dosen Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Ini adalah video online tentang perkuliahan riset pemasaran dan ini adalah video yang kedua, materi yang kedua dari yang sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana pengenalan tentang riset pemasaran. Untuk video kali ini kita akan bicara tentang merancang suatu riset proposal. Ini adalah bagian yang sangat krusial dari seluruh rangkaian dari riset pemasaran karena akan menentukan detail-detail apa yang dilakukan di tahap-tahap berikutnya. Ada 4 komponen dasar penting yang harus di-cover di dalam suatu riset pemasaran, di mana nanti kita akan go through satu persatu di dalam video ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi problem atau tujuan dari riset. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi atau sering disebut sebagai area of exploration. Yang ketiga adalah merancang metodologi riset, dan yang terakhir adalah menyusun suatu budget dan timeline pelaksanaan dari suatu riset tersebut. Mungkin buat Anda yang saat ini belum banyak berinteraksi dengan riset pemasaran, terutama Anda akan menemukan beberapa istilah yang masih belum Anda ketahuin. Jangan khawatir, nanti di akhir section saya akan menampilkan salah satu proposal yang sudah pernah kami buat, Prom Riset buat, yang nanti akan memperjelas konsep-konsep yang kita pelajarin saat ini. Sekarang mari kita ikutin satu persatu tentang bagaimana menyusun keempat elemen penting dari proposal riset kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi problem atau tujuan. Ini adalah bagian yang penting. Kadang-kadang orang yang meminta Anda untuk melakukan riset, klien misalkan, atau bos Anda, atau kolega Anda, sudah memiliki suatu problem statement yang jelas. Tapi kadang-kadang juga masih Anda sebagai researcher harus membantu mengeluarkan apa sebenarnya problem yang harus diteliti di dalam riset. Ya, Anda perlu duduk bersama dengan orang yang berkepentingan, kemudian menyusun, memahami masalah yang melatar belakangi studi. Terdapat 3 elemen ya yang harus ada identifikasi untuk bisa memahami suatu kebutuhan atau problem dari riset. Yang pertama adalah mengetahui alasan utama dilakukan riset ini untuk apa. Ya, kemarin di video pertama, kalau Anda masih ingat, riset pada dasarnya tujuannya ada 2. Dia bisa eksploratory, mencari sesuatu potensi problem atau suatu potensi solusi, potensi opportunity, atau juga dia bisa berkaitan dengan problem solving. Problem solving itu intinya sudah mencari sebenarnya programnya, menyusun yang ditujukan untuk menyusun suatu program. Misalkan katakanlah mau melakukan suatu perbaikan pricing. Seperti apa pricingnya? Kemudian apakah perlu melakukan perubahan channel dan lain-lain. Jadi sifatnya adalah problem solving. Nanti Anda bisa go through lagi ke video yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Atau dia sifatnya adalah market monitoring. Market monitoringnya artinya ini adalah riset yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Misalkan brand awareness atau mengukur customer satisfaction. Ini kan sesuatu yang sifatnya adalah monitoring. Dia sudah dilakukan secara berulang-ulang. Oke, yang kedua adalah memahami keputusan apa yang akan diambil. Kemarin kita sudah bicara ya, kita harus tahu dulu keputusannya apa. Apakah go or no go terhadap sesuatu hal? Ya, saya memilih channel baru. Apakah channel ini cocok atau tidak gitu ya? No go, no go. Atau memilih suatu alternatif, ada banyak sekali alternatif iklan, alternatif produk yang harus kita pilih. Kemudian atau untuk memperbaiki sesuatu hal. Ya, kita tahu ini nggak work, ini kalah dengan competition, kita ingin memperbaiki sesuatu hal atau beberapa hal yang lain. Keputusan apa yang akan yang terkait dengan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah membuat suatu pertanyaan kunci apa yang dijawab. Apakah pertanyaan kunci yang butuh dijawab? Anda harus menentukan itu pertanyaan kunci apa yang akan dijawab di dalam riset. Kemarin kita ngasih contoh, apakah perlu Bank X membuka layanannya di weekend? Itu kan pertanyaan kuncinya. Apakah action yang diambil dari pertanyaan kunci tersebut? Apakah kita sudah mempunyai suatu hipotesa? Jadi ini semuanya 3 hal itu biasanya kami membuat dalam bentuk script ini ya, coretan gitu ya.
coretan-coretan isi dari ketiga hal itu. Kemudian ketiga hal itu nanti kita akan rancang, kita susun di dalam suatu riset proposal. Bagian awal dari riset proposal yang intinya ada tiga hal ini. Yang pertama adalah latar belakang, ya, atau biasa kalau di dalam proposal bisnis kita menyebutnya sebagai business issue. Kalau latar belakangnya sangat akademikal gitu ya. Kalau di bisnis biasanya kita menyebutnya adalah business issue. Menyebutkan detail kondisi yang melatar belakangi dilakukannya studi, dugaan atau hipotesa kita terhadap suatu masalah. Yang kedua, menetapkan tujuan studi atau riset objektif. Biasanya di dalam riset objektif ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah marketing objektif. Jadi ini juga bisa juga disebut sebagai decision tadi ya. Tujuan pemasarannya apa? Misalkan saya ingin menentukan pricing strategi yang tepat untuk target konsumen grup X misalkan, itu adalah marketing objektifnya. Kemudian didetailkan di dalam suatu yang disebut dengan riset objektif. Riset objektif itu ya sesuai dengan informasi nanti apa yang mau digali. Misalkan apakah misalkan katakanlah apakah si grup X ini lebih suka price diskon atau price bundling misalkan. Jadi mencari riset objektif itu lebih detail ke informasi apa yang dibutuhkan. Kemudian membuat suatu action statement, kemarin juga kita sudah bahas, itu juga bisa kalau saya biasa menyebut sebagai decision need. Apa sih decision yang akan dibuat, keputusan apa yang akan diambil berdasarkan informasi temuan di dalam studi ini. Jadi tiga hal itu yang sangat krusial di awal. Nanti kita akan kasih contohnya di proposal supaya Anda lebih jelas. Oke? Yang kedua adalah menjabarkan informasi apa yang dibutuhkan. Ini bagian yang cukup challenging gitu ya. Sekaligus kritikal dalam mendesain satu proposal dan kemampuan bagaimana kita mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan ini yang membedakan antara good dan mediocre researcher. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu informasi apa yang dibutuhkan? Kita harus memiliki dua kapabilitas gitu. Yang pertama kita harus tahu tentang framework yang terkait dengan business management teoris ya. Apapun Anda harus punya kemampuan untuk tahu secara konsep itu seperti apa sih ngukurnya. Misalkan katakanlah motivasi orang membeli itu seperti apa, berarti Anda harus tahu ilmu-ilmu tentang consumer behavior. Kemudian yang kedua ya berdasarkan experience Anda, feel Anda, pengalaman Anda atau hasil observasi Anda. Kemudian dua hal ini yang nanti Anda turunkan menjadi list of question atau list of hypothesis. Gitu ya. Tanpa Anda memiliki business management teoris, bisa nggak dari experience? Bisa, tapi Anda tidak akan memiliki sesuatu informasi yang lebih bagus gitu ya. Lebih bisa paham tentang konsumen gitu kalau Anda memang tidak memiliki kemampuan untuk tahu framework apa yang digunakan secara teoretikal terhadap suatu hal. Saya memberikan contoh misalkan adalah ketika Anda diminta untuk melihat studi tentang menguji tentang suatu perilaku terhadap suatu produk. Ini banyak sekali nih melakukan studi ini ya. Apa sih sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi orang membeli suatu produk green, produk herbal, atau misalkan membeli di contoh proposal nanti adalah teh gitu ya. Apa sebenarnya behavior orang terhadap teh? Hal-hal apa yang mempengaruhi? Tentu saja yang mempengaruhi itu adalah need. Semua perilaku itu dipengaruhi oleh kebutuhan kita, need kita. Kemudian selain need itu bukan berdiri sendiri. Suatu need itu dipengaruhi oleh consumption konteks. Misalkan need kita terhadap teh gitu ya. Teh itu kan bermacam-macam fungsinya. Ada teh yang digunakan untuk penghilang dahaga atau setelah makan siang, ya kan? Ada atributnya. Teh itu harus seperti apa? Harus segar lah, ada rasa-rasa yang segarnya misalkan. Kemudian ini adalah untuk consumption yang digunakan untuk sebagai pengganti minuman segar gitu ya.
Tapi beda lagi ketika teh itu digunakan untuk menjamu tamu gitu misalkan. Ini ada suatu atribut-atribut need yang berbeda. Jadi kalau kita mau melihat suatu need, kita mesti tahu tentang suatu consumption konteksnya suatu produk itu untuk apa. Kemudian selain itu behavior dipengaruhi oleh attitude terhadap produk. Attitude kita terhadap teh itu seperti apa sih? Apa sih sebenarnya fungsi teh buat kita? Teh bisa menghaluskan kulit misalkan, teh bisa membuat relief, teh itu seperti heritage. Jadi semuanya attitude bisa baik fungsional maupun yang sifatnya adalah lebih ke belief atau ke simbolik. Yang ketiga, kita mesti tahu sebenarnya di pasar itu sudah apa saja produk-produk yang tersedia, seberapa konsumen sudah merasa puas dengan produk yang tersedia di pasar. Nah, framework ini yang disebut dengan UAI study. Kalau ini adalah framework yang sudah diajarkan di consumer research gitu ya. Anda kalau tidak memiliki pemahaman tentang suatu framework, biasanya kita terlalu dangkal dalam dalam membuat suatu list informasi. Nah, kemudian dari framework ini nanti Anda menjelaskan detailnya seperti apa. Misalkan behavior, nanti Anda bicara tentang evaluasi tentang perilaku konsumsi dalam pembelian dari teh dan gula. Frekuensinya berapa, kuantitinya berapa share walletnya. Share wallet itu adalah prosentase orang membeli teh dan gula dibandingkan dengan keseluruhan dari belanja bulanannya dia. Brandnya apa, di mana dia membelinya, dan lain. Kemudian di need gap-nya bagian kita memahami bagaimana perilaku konsumsi minum teh dipengaruhi oleh konteks consumption. Tadi ya kita sudah jelasin kan. Minum teh selesai makan berbeda ketika teh itu disuguhkan dengan tamu. Teh dengan suguhin tamu punya fitur-fitur atau karakteristik yang berbeda dengan teh yang tujuannya adalah untuk misalkan diet gitu kan, teh kan bermacam-macam. Kemudian kita memahami belief tentang teh dikaitkan dengan level of exposure atau rule dari mothers. Nanti kita jelasin di proposal. Jadi intinya sebenarnya yang perlu saya mau sampaikan di sini adalah dalam membuat suatu list informasi, kalau Anda hanya berkaitan dengan pengalaman Anda, bisa aja banyak hal yang tidak tercover di sana. Ya, jadi inilah pentingnya kenapa Anda harus belajar lebih dalam tentang suatu pemasaran. Di sini nanti Anda belajar tentang framework, dan framework itu yang nanti akan Anda gunakan di dalam menyusun suatu list informasi di suatu proposal. Nah, setelah tahu tadi pertanyaan-pertanyaan utama apa, setelah itu Anda perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi tambahan. Apakah pertanyaan penting lainnya apa? Apakah kita perlu membagi pertanyaan tadi, responnya tadi dibagi per gender, misalkan perilaku, oh ternyata beda ya antara kelompok size high dengan size low gitu. Jadi apakah kita perlu membagi respon berdasarkan beberapa kategori, atau kita perlu juga informasi tambahan yang relevan, misalkan adalah brand awareness, brand positioning, aktivitas, media habit, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu informasi yang dibutuhkan di dalam suatu penyusunan riset. Jadi Anda memang harus punya experience di sana. Anda juga harus equipped by theoretical gitu ya. Pentingnya Anda harus banyak sekali membaca jurnal, artikel segala macam. Ini nanti akan mempertajam Anda dalam menyusun suatu instrumen. Sama aja dengan instrumen di academical kan, Anda juga perlu banyak sekali membaca banyak teori sehingga Anda tahu banyak perspektif gimana sih mengukur suatu leadership, misalkan kan nggak hanya satu perspektif aja, banyak sekali perspektif yang digunakan untuk mengukur leadership. Oke, next kita akan bicara tentang bagaimana merancang suatu metodologi. Terima kasih.